Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati datang ke gedung KPK. Sudrajat sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Sudrajat tiba di gedung Merah Putih KPK Jumat sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Ia datang mengenakan batik ungu tanpa rompi tahanan. Setelah mengisi administrasi di lobi gedung KPK, Sudrajat langsung menuju lantai atas KPK untuk menjalani pemeriksaan. Hakim Agung Sudrajat dini hari tadi ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Dari keterangan KPK dini hari tadi, dari 10 tersangka, 4 orang belum ditangkap KPK termasuk Sudrajat. KPK mengimbau para tersangka untuk kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahan Hakim Agung Sudrajat Dimyati, tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dan berikut keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Saat ini tim penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada KPK 1. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan DKS dengan masih mempercayakan JP dan IS sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga YP dan IS melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepanitraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan ketentuan YP dan IS. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan JP dan IS yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ITP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Penyidik KPK datangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka mencari barang-barang bukti lain dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Mengenakan rompi bertuliskan KPK, Jumat siang tadi para penyidik KPK memasuki pintu utama gedung Mahkamah Agung Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Membawa perlengkapan berupa koper dan tas, mereka mencari barang bukti lain dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Hakim Agung dan 5 staf di lingkungan Mahkamah Agung. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, kondisi kantor Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Kota Semarang tampak sepi. Kantor terlihat tidak beroperasi, pasalnya di pintu kantor terlihat ada pengumuman di banner besar yang bertuliskan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana telah dinyatakan secara hukum dalam keadaan pilot. Sementara itu kantor klinik hukum yang dimiliki Yosep Parera dan rekan-rekannya masih beroperasi meski Yosep Parera sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana diduga terlibat dalam kasus suap dengan tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Sudrajat diduga menerima suap dari kuasa hukum Koperasi Simpan Pinjam Eko Suparno. Yosep Parera sendiri diduga juga membantu memberi surat. Maksud kami memberi suap. Pastinya berapa orang dan bagaimana kejadiannya saya tidak bisa berstatement apapun. Sama kita udah komunikasi belum sama Pak? Belum. Atau Mas Ekonya? Belum. Kami masih belum bisa berkomunikasi ataupun apapun itu. Kami masih mengikuti proses ini
akan seperti apa gitu aja. Terakhir Mas, kalau untuk operasi inti dan ini posisinya di Semarang atau di luar kota? Maksudnya gimana? Yang kan ada info bahwa inti dan ini juga terseret-seret itu posisinya kantornya di kota Semarang atau di luar kota? Untuk perkaranya sendiri seperti apa, kami pun belum bisa memberikan statement apapun. Nanti biarkan nanti dari pihak-pihak yang melakukan giat kemarin yang akan memberikan statement gitu aja. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini terungkap dari hasil operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka dalam kasus suap dan pungutan liar pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Total 10 orang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain Hakim Agung Sudrajat Dimyati, 5 orang pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung, 2 orang debitur koperasi simpan pinjam inti dana, dan 2 orang pengacara. Kasus ini terungkap dari hasil operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah orang di Jakarta dan Semarang. Dari penangkapan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar $205.000 Singapura yang setara dengan 2,1 miliar rupiah. Diduga suap dilakukan untuk pengurusan perkara kasasi koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan prihatin atas penetapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Juru bicara Mahkamah Agung memastikan tersangka akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Bagi Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Ya. Jadi dari Mahkamah Agung kooperatif menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Ya. Barangkali itu aja penjelasan kami bahwa Pak Sudrajat akan memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan ditetapkannya sebagai tersangka. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menilai operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim Agung menunjukkan pembaruan di Mahkamah Agung belum menyentuh aspek dasar perubahan budaya dan perilaku anti korupsi. Oleh karena itu, PUKAT mendesak atasan Hakim Agung tersebut bertanggung jawab. Pembaruan Mahkamah Agung harus menyentuh aspek mendasar, yaitu aspek perubahan budaya, aspek perubahan perilaku, dan aspek perubahan cara berpikir. Jadi saya pikir ini tugas berat dan harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jika seorang hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya tidak hanya bersangkutan saja yang harus diberikan sanksi, tetapi juga atasannya, yaitu dalam bentuk pengunduran diri. Mahkamah Agung juga diharap mengambil langkah serius mencegah kebocoran suap agar tidak menjadi fenomena gunung es. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan.